Gimana caranya bisa sukses dengan cara yang menyenangkan? Bahkan mengubah kerja keras, hal-hal yang tidak menyenangkan menjadi hal-hal yang kita bisa nikmati. Ada nggak sih caranya? Ada banget, tonton video ini sampai habis ya. Halo, aku Ellen May. Biasanya aku bahas tentang investasi, saham, kripto, emas, dan sebagainya. Juga bahas tentang kondisi global market, bicara tentang ekonomi. Tapi kali ini aku mau bahas sesuatu yang berbeda, yang pastinya juga bermanfaat buat kita semua. Yaitu gimana caranya sih seseorang bisa berhasil dan menikmati hidupnya. Karena banyak orang yang pengen berhasil, tapi dengan cara yang sangat tidak menyenangkan, bekerja keras, dan merasa tertekan, terbeban setiap hari, merasa itu hanya rutinitas saja. Memang orang-orang seperti ini tuh bisa berhasil sebenarnya. Tapi gimana cara membuat semua itu berubah menjadi menyenangkan? Ternyata ada caranya. Tapi sebelum aku cerita lebih detail lagi, aku pengen cerita tentang grit. Apa itu grit? Grit, buku ini, The Power of Passion and Perseverance oleh Angela Duckworth, ini membahas konsep grit yang merupakan kombinasi antara ketekunan atau perseverance dan hasrat atau passion yang bisa ngedorong seseorang untuk meraih kesuksesan dalam jangka panjang. Itu dari buku ini adalah bahwa keberhasilan itu bukan hanya soal bakat atau kecerdasan, tapi lebih pada seberapa lama seseorang mampu bertahan dan berusaha keras ngadepin tantangan. Jadi bagaimana seseorang itu bisa menahan dalam tanda kutip pain ya, menunda kesenangan. Nah, Duckworth menekankan bahwa grit itu lebih penting daripada kemampuan instan atau bakat sejak lahir, istilah kata begitu ya. Nah, jadi di buku ini ngejelasin bagaimana orang-orang yang sukses seringkali memiliki grit yang tinggi, meskipun mereka tidak selalu yang paling berbakat atau paling cerdas. Duckworth juga ngasih wawasan tentang gimana grit ini bisa dikembangkan dan diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan hingga dunia kerja. Nah, secara singkat, grit itu ngajarin kita untuk gak mudah menyerah dan terus mengejar tujuan meskipun menghadapi kegagalan, rintangan, dan segala pain yang nggak enak gitu loh untuk mencapai keberhasilan. Singkat cerita sih, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Mungkin sebagian besar dari kita setuju tentang hal itu, dan saya juga sangat setuju. Ada satu buku lagi yang juga sangat menginspirasi aku, yaitu buku karya Cal Newport, So Good They Can't Ignore You. Inti dari buku ini adalah keberhasilan dan kepuasan dalam berkarir itu tidak datang dari mengikuti passion atau impian awal kita. Wow, ini benar-benar ngebuka pikiran aku banget, yang dulunya aku mikir passion. Apalagi banyak ya sekarang anak muda yang mungkin kesulitan mencari pekerjaan ya. Karena saya sempat melihat beberapa kondisi seperti ini gitu loh. Jadi pinter, lulus kuliah, kuliahnya juga bagus, kuliah di tempat yang sangat bagus sekali. Tapi kok nggak kerja-kerja gitu. Jadi balik lagi ke buku ini, So Good They Can't Ignore You, karya Cal Newport, yang awalnya aku pikir ini buku motivasi yang membosankan, tapi sangat ngebuka pikiran aku bahwa keberhasilan dan kepuasan, happiness, contentness kita dalam hidup dan berkarir itu bukan dari passion loh, melainkan dari mengembangkan keterampilan yang sangat baik dalam bidang tertentu yang Cal Newport sebut dengan craftsmanship. Nah, Cal Newport ini dia berargumen bahwa mencari pekerjaan yang sesuai dengan passion itu seringkali nggak menghasilkan kepuasan jangka panjang. Sebaliknya, kita harus fokus pada penguasaan keterampilan dulu yang ada value-nya keterampilan ini dan ngebangun kompetensi yang luar biasa. Karena ini akan memberikan kita kebebasan dan kontrol atas pekerjaan kita yang nanti ke belakang justru bikin kita happy. Loh, kok bisa? Logikanya bagaimana? Yuk kita bahas lebih dalam ya. Poin utamanya, satu, passion follows competence. Dengan menguasai satu keterampilan, passion untuk pekerjaan itu akan tumbuh seiring berjalannya waktu. Kenapa? Karena dengan melakukan sesuatu yang berhasil, kita tuh ada satu sense of accomplishment, kita jadi merasa senang, kita jadi merasa berhasil mengerjakan itu. Sebenarnya karena apa? Karena kita semakin menguasai. Yang kedua, the craftsman mindset. Alih-alih berpikir tentang apa yang kita dapat dari pekerjaan kita, jadi berpikir demanding atau apa yang pekerjaan kita bisa berikan pada kita, misalkan income tinggi, gaji tinggi, waktu fleksibel, kita harus fokus pada apa yang bisa kita berikan pada pekerjaan tersebut atau pada profesi kita. Mentality ini akan ngedorong kita buat berusaha keras dan innovating untuk menguasai keterampilan kita. Nah, kalau aku boleh nambahin, yang poin nomor 2 tentang craftsman mindset ini sebenarnya adalah bagaimana kita bekerja itu dengan mindset untuk melayani. Melayani siapa? Melayani society, melayani orang-orang yang membutuhkan produk kita atau produk barang dan jasa dari perusahaan tempat kita bekerja misalnya. Kemudian poin nomor 3 dari buku ini adalah deliberate practice.
Untuk menjadi sangat baik dalam sesuatu, kita harus berlatih dengan cara yang disengaja, diulang-ulang, dikondisikan, dan terus-menerus. Ini berarti melibatkan tantangan yang maksa kita tuh untuk keluar dari zona nyaman dan berusaha lebih keras setiap hari. Ya, jadi aku juga amazed ya dengan orang-orang yang jadi legend nih, contohnya Jackie Chan. Nah, itu dia juga dengan sengaja terus-menerus melibatkan tantangan maksa dia untuk keluar dari zona nyaman dan berusaha lebih keras setiap hari. Nah, sedikit aku tambahin untuk poin ini, aku juga belajar dari buku Atomic Habits, di mana dengan mengulang hal yang sedikit demi sedikit kita menambah expertise kita sedikit demi sedikit, setiap hari belajar sedikit demi sedikit, ternyata impactnya jadi sangat luar biasa sekali. Jadi ada irisan atau benang merahnya antara ilmunya dari buku Grit dan buku So Good They Can't Ignore You dan juga buku Atomic Habits. Intinya melakukan secara konsisten, sedikit demi sedikit, terus menerus. Kemudian poin nomor 4 adalah career capital. Nah, Newport tuh nyaranin bahwa kita harus ngumpulin modal career kita, yaitu berupa skill, pengalaman, keahlian yang bernilai di pasar kerja. Nah, modal career ini memberi kita kebebasan dan kekuatan untuk memilih jenis pekerjaan dan kendali lebih besar dalam karir kita. Kemudian poin yang kelima adalah control and autonomy. Setelah ngumpulin modal karir yang cukup, kita memperoleh lebih banyak kendali dan otonomi dalam pekerjaan kita. Hal-hal yang pada akhirnya memberikan kepuasan, kebebasan, dan kebahagiaan lebih banyak. Kalau aku pikir-pikir, masuk akal juga ya. Logikanya kenapa sih pemikiran Cal Newport ini bisa membawa seseorang itu pada contentness atau happiness? Karena kalau aku sambungin lagi dari buku Psychology of Money, di situ ada ditulis bahwa apa sih yang dibutuhkan seseorang yang membuat seseorang itu bahagia tuh sebenarnya freedom. Nah, bagaimana menciptakan freedom ini adalah dengan menciptakan kendali, ya. Jadi orang merasa akan lebih punya kendali kalau menurut si Cal Newport ini, ketika orang ini menguasai satu bidang tertentu dan lama-kelamaan dari yang nggak passion, nggak seneng, dia bisa menjadi senang akan bidang tersebut dan akhirnya bisa memberikan satu contentness atau kebahagiaan untuk orang tersebut. Hal ini juga aku alamin, jadi aku pengen cerita tentang diriku sendiri. Aku tuh pada awalnya masuk ke pasar saham itu bukan karena passion sebenarnya. Karena buat aku ini satu hal yang baru, satu hal yang menurutku tuh aku nggak ngerti gitu ya. Jadi aku lulusan computer science gitu. Dan yang lucu ketika saya dulu SMA masuk ke computer science itu dalam tanda kutip tuh saya cari masalah juga. Cari masalah tuh artinya apa sih? Not even saya menyukai dunia teknologi itu, tapi saya berpikir ya karena sempat berdiskusi juga dengan orang tua dan dengan beberapa rekan membaca juga ke depan teknologi itu akan sangat luar biasa. Jadi akhirnya waktu kuliah saya memutuskan untuk masuk ke computer science ya. Meskipun udah dapat PMDK di jurusan arsitektur gitu loh. Nah, ternyata pas kuliah computer science ini, waduh susahnya setengah mati karena saya memang juga tidak menikmati di situ. Akhirnya tetap saya jalanin tetap sampai lulus, sampai berhasil ya, IPK-nya lumayan juga ya, dan selesai dari situ. Singkat cerita ya, melalui perjalanan panjang juga akhirnya saya masuk ke pasar saham yang ini dunia berbeda lagi. Tapi sekali lagi, satu hal yang membuat saya untuk terus belajar itu sebenarnya yang pertama adalah rasa penasaran. Dan saya berterima kasih sekali dengan krisis tahun 2008. Krisis 2008 waktu itu krisis gede yang membuat saya sempat rugi di pasar saham. Dan saya ingat ya, jadi tambahin satu tips lagi ya, satu clue lagi bahwa hidup itu sangat penting sekali bagaimana kita memberi arti ya. Jadi mengalami hal yang sama kalau kita ngasih artinya beda, hasilnya bisa berbeda. Dan hal ini aku dapetin dari, kalau nggak salah dari Pak Tung Desem ya. Jadi bagaimana kita memberi arti atas sesuatu hal dalam hidup kita itu akan sangat berdampak sekali bagi kehidupan kita di masa mendatang. Saya kasih arti waktu itu, kalau Warren Buffett bisa, kalau Nicholas Darvas bisa, kalau si A, si B, si C ini, legend-legend ini bisa berhasil dalam investasi maupun trading saham waktu itu ya, saya percaya bahwa success leaves clues. Sukses itu meninggalkan jejak, sehingga saya bisa ikutin jejaknya. Nah, akhirnya saya tidak putus asa waktu itu ya, saya belajar aja. Tanpa sadar, saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Cal Newport dan juga mungkin Angela Duckworth tadi. Awalnya saya nggak suka, lama-lama kok jadi menikmati, lama-lama jadi suka. Jadi bukan berarti dari awal tuh saya suka dunia ini, enggak gitu loh. Sekarang saya suka karena apa? Suka karena terpaksa, dipaksa, dan terbiasa. Contoh lain dalam hidup saya yang lucu banget sebenarnya, ini sharing-sharing aja. Kehidupan personal saya tuh nggak suka masak. Kenapa? Karena ya
ya saya tidak terbiasa, dari kecil tidak dibiasakan masak dan tidak mengerti cara memasak. Tapi karena saya kepengen dan saya mencoba, banyak sekali tantangannya kalau saya mau masak itu kayak aduh bahannya nggak ada dan sebagainya. Buku Atomic Habits mengubah saya, dan dia bilang kayak gini buku ini, sesuatu harus dikondisikan supaya mudah dilakukan. Apa sih yang jadi kendalanya malas masak itu? Karena bahan-bahannya seringkali kalau aku mau masak nggak ada gitu. Nah jadi caranya gimana biar bahannya ada? Akhirnya saya catat bahannya kayak ini dan selalu sedia di kulkas ya, jadi ngatur di situ memang harus diatur kira-kira seperti itu. Dan pelan-pelan ketika saya mulai dari hal yang gampang, yang sederhana, lama-lama ya jadi terbiasa, dan sekarang saya justru malah lebih menikmati proses dari memasak itu sendiri gitu ya. Apakah saya passion masak? Enggak. Apakah saya dulunya passion berinvestasi saham? Enggak. Apakah saya passion belajar tentang US stocks atau kripto? Enggak. Awalnya enggak, tapi ketika saya maksain diri saya kondisikan, dan ada hal penting lagi yang kalian mesti tahu ketika kita mengkondisikan, jangan menarget justru. Karena banyak orang berpikir kalau narget itu justru malah bagus, tapi kalau aku personally, I just enjoy it. Proses day to day itu justru jauh lebih penting daripada targetnya. Karena kalau fokusnya pada targetnya, rasanya jadi gede banget, malah kita jadi overwhelmed. Tapi kalau kita fokusnya pada prosesnya, day to day prosesnya, wah itu luar biasa banget sih. Tanpa terasa kita menikmati hasilnya dan juga bisa berhasil. Jadi dari beberapa buku yang ideasnya aku rangkum, ada benang merahnya masing-masing. Dari Greed, Who They Can't Ignore You, Psychology of Money, dan Atomic Habits, itu membuat saya menjadi merasa, oh ternyata kita bisa loh mencapai apa yang kita inginkan. Meskipun kelihatannya berat, kita bisa bikin jadi lebih ringan dalam perjalanan dan menyenangkan, dan membantu kita untuk mencapai kebahagiaan atau rasa konten yang sejati. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau kamu mau belajar saham, ingat jangan bebanin diri, tapi mulai dari sedikit demi sedikit. Kamu bisa mulai belajar investasi jangka panjang di MVestart dan trading di M-Trade ya. Jadi bisa untuk saham Indonesia, US stocks, ilmunya bisa dipakai di instrumen apapun. Kalau M-Trade kamu bisa pakai ilmunya di berbagai instrumen juga, tidak hanya saham tapi emas, kripto, apapun, selama ada chartnya kamu bisa pakai. Terima kasih sudah nonton video saya. Jangan lupa subscribe channel saya dan share video ini ke teman-temanmu ya.